Teropong News. Lugas, tegas, dan tanpa batas. Kapolri Jenderal Listio Sigit menekankan soal pentingnya menguatkan manajemen risiko bencana alam di Indonesia, sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri saat menjadi salah satu pemateri pada Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Jakarta pada hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023. Ia mengatakan harapan Presiden adalah memiliki manajemen risiko yang baik pada saat tahapan pada saat tanggap darurat, dan pasca bencana juga akan semakin baik. Presiden juga sudah menyampaikan bagaimana masalah bencana akibat climate change atau perubahan iklim. Hal ini disampaikan Sigit di awal pemaparan materinya. Manajemen risiko, kata Sigit, menjadi penting lantaran Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki historis bencana alam yang cukup besar, seperti tsunami Aceh, gempa bumi di Cianjur, bencana Gunung Merapi, serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Faktor kerap terjadinya bencana alam di Indonesia juga salah satunya disebabkan terjadinya pergeseran sesar di wilayah tertentu seperti sesar Sumatera, sesar Palu Koro, sesar Matano, sesar Cimandiri, sesar Opak, sesar Gorontalo, sesar Sorong, sesar Tarera Aiduna, dan sesar Yapen. Tak hanya itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran api menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Kemudian, pada setiap tahunnya juga kerap terjadi fenomena El Nino dan La Nina. Dalam penanganan bencana alam, Sigit mengungkapkan bahwa seluruh pihak terkait dapat mengadopsi rumus yang dikeluarkan oleh UN Disaster Risk Reduction untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari bencana alam. Oleh karena itu, Sigit menegaskan bahwa dalam penanganan bencana alam diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas, dan stakeholder masyarakat lainnya. Lebih dalam ditegaskan Sigit, sejak awal Polri telah memasukkan kebijakan penanganan bencana alam ke dalam strategi konsep transformasi menuju Polri yang presisi yang dituangkan dalam transformasi operasional. Dengan adanya hal tersebut, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan upaya-upaya manajemen risiko bencana alam, mulai dari pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, memberikan panduan, quick response bersama stakeholder terkait. Menurut Sigit, dengan kesiapan dan cepatnya respon jajaran Polri di wilayah bencana, itu merupakan bentuk representasi hadirnya negara di tengah masyarakat. Dalam penanganan bencana alam, Sigit menyatakan, personel kepolisian harus mampu berperan baik sebelum terjadi bencana, ketika terjadi, dan setelah bencana terjadi. Ketika masa tanggap darurat, Polri harus menyiapkan personel terbaiknya untuk melakukan penyelamatan, evakuasi, identifikasi melalui DVI, membuat tenda darurat, dapur lapangan, hingga menyiapkan sarana dan prasarana penunjang. Kemudian sambung Sigit, setelah pasca bencana, jajaran Polri harus menyiapkan langkah konkret seperti psikologi sosial, trauma healing, layanan kesehatan, dan menggelar patroli di wilayah tersebut. Untuk di tahap pra-bencana atau sebelum kejadian, Sigit mengatakan harus dilakukan upaya edukasi, bila perlu melalui konten video, bekerja sama dengan media, dan penguatan peran Babin Kamtipmas
untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Memiliki resiliensi yang kuat dalam Di sisi lain, Sigit menuturkan bahwa pihaknya bersama stakeholder terkait juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini, dikatakan Sigit, Polri telah membentuk 91 Command Center yang bisa diadopsi oleh seluruh Polda jajaran. Sebelum mengakhiri pemaparan, Sigit menegaskan bahwa seluruh stakeholder harus memiliki kesamaan visi dan misi terkait menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi soal melakukan manajemen risiko bencana alam. Sigit pun melantunkan pantun untuk mengakhiri paparannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden bahwa dengan Rakornas ini maka kolaborasi antara stakeholder terkait yang memang dalam situasi bencana bertugas dan terlibat secara khusus betul-betul bisa semakin kuat, dan harapannya setelah Rakornas ini harapan dari Bapak Presiden bahwa kita memiliki manajemen risiko yang baik mulai dari tahapan pra pada saat tanggap darurat dan pasca bencana juga akan semakin baik. Tentunya yang paling utama adalah menguatkan sinergitas, menguatkan kolaborasi antara seluruh stakeholder, TNI, Polri, pemerintah, dalam hal ini ada Pak Menteri PUPR, BMKG, BNPB, Basarnas, PMI, dan seluruh stakeholder yang lain untuk kemudian menyatukan semua kemampuan, menyatukan semua kekuatan sehingga kita betul-betul bisa mempersiapkan dan memperkuat apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden terkait kemampuan untuk melakukan manajemen risiko, memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Rakornas ini betul-betul bisa memunculkan kekompakan, soliditas di antara kita semua untuk menghadapi potensi-potensi bencana. Terakhir mungkin supaya tidak ngantuk, kami tutup dengan pantun. Hujan kemerimis tiada henti, hujan dari tadi. Paling enak minum coklat. Mari bersinergi untuk melindungi, menghadirkan negara di tengah rakyat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, tim Tropong News memberitakan.